Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Gubernur Papua Barat, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara Mantet Kokok Esa bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara akan mengikuti dan menuturkan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Teluk Bintuni. Sebagai Bupati Teluk Bintuni. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. penandatanganan 2 Rohaniwan. Tiga Pejabat Gubernur Papua Barat. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penyamatan tanda jabatan serta penyerahan petikan keputusan Menteri
dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Januari 2025, saya, Dr. Andus Ali Baham, PMWD MTB, penjabat Gubernur Papua Barat, dengan resmi melantik Saudara Matret Kokop SH sebagai Bupati Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penjabat Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Ali Baham, PMWD MTB. Kembali ke tempat. Akan kembali ke tempat. Untuk kita semua. Kalau bukan sekarang kapan? 100.2.1.3 garis datar 4353 tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024 Saudara Dr. Insinyur Petrus Kasio MT disahkan pemberhentiannya dengan hormat sebagai Bupati Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan, dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilakukan pengesahan pengangkatan wakil Bupati Teluk Bintuni Saudara Matret Kokop SH sebagai Bupati Teluk Bintuni dan pemberhentian wakil Bupati Teluk Bintuni. Mohon maaf Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Teluk Bintuni, ya, Ibu Matret Kokop yang saya hormati. Segera setelah ini proses PKK-nya dilaksanakan antara provinsi dan kabupaten. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu provinsi Papua Barat memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teluk Bintuni telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor migas, perikanan dan kehutanan. Teluk Bintuni memiliki peran penting dalam membangun ekonomi Papua Barat. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepada Bupati yang baru saja dilantik, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam memimpin Kabupaten Teluk Bintuni. Pertama, pembangunan infrastruktur pasar masih perlu ditingkatkan, terutama akses jalan, listrik dan air bersih hingga ke pelosok daerah. Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era global. Program-program pelatihan, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan. Ketiga, optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan selain sektor migas yang telah ada. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata perlu mendapat perhatian khusus untuk menciptakan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, implementasi otonomi khusus harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua. Program-program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan adat perlu terus diperkuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kelima, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hadirin yang saya hormati, dalam 100.2.1.3 garis datar 4353 tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024 Saudara
Dr. Insinyur Petrus Kasio MT disahkan pemberhentiannya dengan hormat sebagai Bupati Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilakukan pengesahan pengangkatan wakil Bupati Teluk Bintuni Saudara Matret Kokop SH sebagai Bupati Teluk Bintuni dan pemberhentian Wakil Bupati Teluk Bintuni. Mohon maaf Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Teluk Bintuni, ya, Ibu Matret Kokop yang saya hormati. Segera setelah ini proses PKK-nya dilaksanakan antara provinsi dan kabupaten. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu Barat secara keseluruhan. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki posisi strategis sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki kelebihan yang potensial. Teluk Bintuni dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Ya, ini memang dalam Papua Barat secara keseluruhan, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki posisi strategis sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki kelebihan yang potensial. Teluk Bintuni dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Ya, ini memang dalam transisi, sehingga mari menjaga situasi dan kondisi ini dengan kondusif sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni hasil pemilu. Kita menunggu dari Mahkamah Konstitusi hasilnya seperti apa, dan masyarakat berharap semua patuh pada ketentuan yang akan ditetapkan. Kemudian yang kedua tentunya persiapkan dengan baik dengan Pasekda agar menyiapkan LPJ-nya. Rancangan LPJMD-nya sudah harus disiapkan, rancangan teknokratiknya. Ya, perhatikan baik hasil dari Musyawarah Nasional. LPJM Nasional telah ditetapkan oleh Bapak Presiden tanggal 30 Desember kemarin. Ya, 30 Desember telah ditetapkan, dan salah satu kawasan strategis kita adalah kawasan Hili dan Hulu Migas. Hili dan Hulu Migas itu ada di Teluk Bintuni. Ya, kita punya 3 kawasan, satu kawasan pariwisata di Pegunungan Arfak, satunya adalah kawasan industri itu adalah di Fakfak, dan kawasan migas adalah di Teluk Bintuni. Dan ini agar dirumuskan dengan baik di dalam rancangan teknokratiknya, sehingga ketika nanti Bupati sudah wakil Bupati definitif telah terpilih, segera untuk ditetapkan menjadi dengan peraturan daerah menjadi LPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 5 tahun ke depan. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat di Papua Barat, lebih khusus masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Dr. Insinyur Petrus Kasio, loyalitas pengabdian kepada bangsa dan negara, dan ucapan selamat kepada Saudara Matret Kokop SH sebagai Bupati Teluk Bintuni yang baru. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Kabupaten Teluk Bintuni dan kesenangan seluruh masyarakat. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar kepemimpinan baru ini membawa keberkahan dan kemajuan bagi Kabupaten Teluk Bintuni. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita dalam membangun Papua Barat yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga saya menambahkan kepada Bapak Bupati, juga kepada seluruh Bupati di Provinsi Papua Barat, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari Senin yang lalu, juga Menpan dan Kepala BKN, tentang penyelesaian masalah tenaga honorer atau non-ASN. Ya, waktunya sampai tanggal 15 besok, dan ini harus sudah tuntas. Ini ada viral di Facebook lah begitu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Dalam Negeri ketika sampai pada data Papua Barat, itu memang data non-ASN kita yang terdata di bank data BKN itu sejumlah 1.715. Memang ketika itu di keterangannya itu kita belum ada penjelasan tentang langkah-langkah verifikasi dan validasi data itu.
Oleh karena itu kemudian karena ada di publik, kemudian orang menilai bahwa kita belum melakukan langkah-langkah. Sesungguhnya kita telah mengambil langkah-langkah untuk data itu. Ini juga di kabupaten punya data sendiri. Data 1715 itu telah divalidasi dan diverifikasi. Ya, validasi dan verifikasi menjadi 1355. Kemudian sudah juga dilakukan lagi verifikasi lanjutan. Ya, terakhir kita mendapatkan 1182. 1182 dan ini untuk bisa semua diketahui, dan kita punya formasi hanya 1002. Oleh karena itu formasi 1002 itu berarti kita masih ada sekian yang tidak masuk di dalam formasinya. Dengan demikian diharapkan sesuai arahan pusat agar diangkat menjadi pegawai P3K paruh. Jadi paruh waktu maksudnya, paruh waktu. Tetapi saya sampaikan kepada semua, saya telah menandatangani surat kepada Bapak Menteri Aparatur Negara meminta agar yang sisanya itu juga diminta tambahan formasi supaya semua bisa diangkat baik di PNS maupun juga P3K. Ini yang kami perlu jelaskan secara resmi sehingga tidak ada lagi video yang diviralkan itu seolah-olah negatif. Itu adalah arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebagai pimpinan tentunya evaluasi semuanya itu siap kita laksanakan. Ya, siap kita laksanakan, dan hari ini Pak Sekda dan seluruh jajaran BKD sudah ada di Menpan dan BKN untuk menyelesaikan data-data yang saya sampaikan ini. Ini supaya tidak ada lagi informasi liar di luar. Bapak Bupati, saya minta juga untuk Trek Bentuni, Bapak setelah ini langsung itu dulu langkahnya dengan Pak Sekda. Selesaikan dulu kaitan dengan tenaga honorer, karena tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer setelah ini. Ya, sesuai ketentuan. Dan saya serukan kepada seluruh bupati agar hari ini mengecek lagi sudah sejauh mana pengurusannya yang menyangkut penyelesaian tenaga honorer atau tenaga ASN ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan selamat juga untuk Ibu Ketua Tim PKK. Kalau Ibu kemarin jabatan apa? Waktu wakil. Waktu Bapak jadi wakil, Ibu jabatan apa? Selesai.